konsep yang telah dibangun oleh para ulama. Yang di sini kita membahas tentang karyanya Syekh At-Taftazani, Sa'duddin At-Taftazani, yang mana karya beliau tersebut diuraikan dan dijelaskan lagi oleh Ad-Doktor Syekh Al-Khubisi. Oke. Sudah ya, kita mulailah. Teman-teman, tadi sudah saya kirimkan tentang file terkait pembahasan ilmu mantik, yang di sana membahas tentang apa sih mantik itu. Gimana sih perlunya ilmu mantik, terdiri dari pembahasan apa saja sebenarnya ilmu mantik itu sebenarnya, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yaitu tentang hakikat dan fungsi ilmu mantik sebagai apa. Terus ilmu mantik itu konsepnya seperti apa? Dia dibangun berdasarkan hal seperti apa? Itu yang akan kita bahas dalam pembahasan pertemuan kali ini. Saya harap teman-teman semua menyimak dan memperhatikan secara baik dan betul apa yang dimaksud dengan mantik dan ilmu mantik itu sendiri. Dan bagaimana Syekh Sa'duddin At-Taftazani menjelaskan apa sih ilmu dan apa sih dan bagaimana sih kelanjutannya, sehingga penguraian dari Syekh Al-Khubisi nanti sebagai representasi pembahasan yang diuraikan, yang disampaikan oleh Syekh Sa'duddin At-Taftazani dalam karya beliau, gitu ya teman-temannya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, apakah pembagian layar ini sudah tampil dan kelihatan? Oke, untuk pembahasan kita insya Allah halaman 41. Silahkan teman-teman, kalau yang sudah punya bukunya bisa dibuka, nanti bisa dicoret-coret bagaimana pembahasan kita terkait ilmu mantik ini. Oke, tidak lama-lama ya, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Muqaddimah, di sini ada muqaddimah. Yang mana muqaddimah apa sih yang dimaksud dengan muqaddimah nanti akan dijelaskan oleh beliau Syekh Ad-Doktor Al-Khubisi. Qala Sa'duddin At-Taftazani, jadi Syekh Sa'duddin At-Taftazani di sini mengatakan, yaitu dalam karya beliau ini nanti akan disarahi, dijelaskan, diuraikan oleh beliau Ad-Doktor Syekh Al-Khubisi. Syekh As-Sa'duddin At-Taftazani mengatakan yang namanya al-ilmu in kana id'anan lin nisbah fataslikun. Ilmu itu jika dia berfokus pada suatu nisbat atau pada sesuatu yang di sana menjadi mengkaitkan antara A dan B, nisbah itu suatu kaitan, maka ilmu seperti itu disebut dengan istilah tasdik, pembenaran. Pengetahuan kita kalau sudah berani menjustifikasi, berani memutuskan bahwasanya ini adalah ini, maka dalam pembahasan itu Syekh Sa'duddin At-Taftazani mengatakan itu namanya sudah tasdik atau pembenaran. Jadi itu yang dimaksud dengan ilmu menurut ilmu Sa'duddin At-Taftazani. Kalau tidak sampai terhadap nisbat atau tidak id'anan lin nisbat, terus ilmu seperti itu kriteria seperti apa? Kita tahu bahwasanya manusia hanya manusia gitu saja. Tidak sampai membenarkan manusia adalah ini.
Tidak sampai menjustifikasi bahwasanya manusia adalah hal yang seperti ini, gini, gini, gini. Maka itu namanya masih gambaran atau tasawur saja. Oke, pahami bahwasanya ilmu mantik yang kita bahas masuk pada tema ini yaitu tentang tasdik dan tasawur. Wayang qasimani bid darurah ila daruratin waktu sabin. Oke, ilmu lagi keduanya yaitu apa? Tentang tasdik dan tasawur itu juga terbagi menjadi dua macam. Nanti kalau dilihat dari segi darurat, maka dia terbagi menjadi darurat dan iktisab. Dan juga kalau dilihat dari nazar, nanti dia akan terbagi juga menjadi tasdik atau tasawur daruri, ada tasawur nazari. Jadi ini seperti itu. Jadi darurat nanti ada darurat darurat tasdik daruri, dan juga nanti ada tasdik nazari. Tasawur juga nanti ada sama, ada tasawur daruri, ada tasawur nazari. Jadi itu seperti itu pembahasan tentang ilmu mantik. Jadi pembahasan kita terkait hal tersebut yaitu tentang pembagiannya juga. Jadi tasdik dan tasawur, kalau dilihat dari pembagian, dua pembagiannya, yang bersifat daruri dan nadhari, itu tasdik dan tasawur terbagi menjadi dua. Ketika dua ini mencabang, maka totalnya menjadi 4. Wahua yang namanya mantik atau ilmu itu mulahadatul ma'qul litahsilil majhul. Apa sih yang dinamakan ilmu atau yang disebut dengan istilah mantik? Yaitu apa? Mulahadatil ma'qul litahsilil majhul. Membatasi sesuatu yang bisa dinalar untuk menghasilkan sesuatu yang mengetahui sesuatu yang tidak diketahui. Tuh yang namanya apa? Ilmu atau yang disebut dengan istilah kita adalah mantik. Membatasi logika, nalar kita untuk atau memberikan batasan terhadap penalaran kita supaya kita nanti bisa mengetahui, oh manusia. Ketika kita ditanya, apa sih manusia itu? Manusia ya manusia. Gambarannya seperti apa? Ya seperti ini, itu tasawur, masih menggambarkan bentuk manusia. Tapi kalau kita sudah berani menjustifikasi atau menghukumi siapa itu manusia, manusia adalah hewan yang berpikir, maka itu kita sudah ranahnya berani menghukum atau menjustifikasi bahwasanya manusia adalah hewan atau makhluk hewan yang berpikir. Itu justifikasi, maka itu sudah ranahnya tasdik, pembenaran. Jadi pembahasan ilmu mantik yaitu tentang menggambarkan, membayangkan, menerka-nerka, setelah itu membenarkan apa yang ia terka-terka. Apakah terkaan itu tepat? Ya, terkadang tepat, terkadang tidak tepat. Waqad yaqa'u fihi al-khata'. Terkadang di dalam tasawur dan juga pembenaran penjustifikasian kita itu kadang benar, kadang salah. Dan di sini kan disebut waqad yaqa'u fihi al-khata'. Dan terkadang di sana terjadi kesalahan. Terus selalu dibutuhkanlah fa'uhtuyija ila qanunin. Sehingga dibutuhkanlah yang namanya aturan. Yaksimu anhu, yang bisa menjaga dari kesalahan tersebut. Apa konun yang menjadi kebutuhan untuk menjaga dari kesalahan tersebut? Wahwa utawi mengkono al konun yaksinu, ataupun konun tersebut yaitu adalah al mantik tersebut. Tadi konun tersebut adalah ya ilmu mantik tersebut, yaitu tentang konsep-konsep yang di sana nalar-nalar kritis, cara berpikir yang benar, sehingga kesimpulan kita terhadap suatu hal atau penjustifikasian kita terhadap suatu hal itu bisa tepat dan benar. Terus, apa sih tema yang dibahas dalam ilmu mantik itu? Oke, kita perlu tahu maudhu atau sasaran temanya dalam ilmu mantik yaitu al-maklum at-tasawwuri wat tasdiki.
Orientasi dari tema yang kita bahas dalam ilmu mantik yaitu adalah tentang ilmu tasawur dan ilmu tasdik. Maklum yang tasawur dan maklum yang tasdik. Bagaimana kita bisa mentasawurkan, ya, membayangkan, menggambarkan, itu namanya tasawur. Kita bayangkan dulu, ketika sudah kita bayangkan, kita angan-angan, baru kita tasdikkan, kita benarkan. Oh iya, ketika si A itu adalah bagian daripada kelompok orang ini, mestinya dia adalah orang yang bermarga ini. Nah, itu contoh tasawur. Itu namanya ketika sudah berani menjustifikasi bahwasanya si A adalah bagian daripada kelompok si ini, maka itu namanya sudah justifikasi pembenaran. Berdasarkan apa? Maklum-maklum yang apa sifatnya tasawuri. Kita tasawurkan, kaitkan satu hal satu dengan hal yang lain sehingga kita bisa membenarkan hal tersebut. Haitsu yusalu ila matlubin. Haitsu yusilu ila matlubin tasawwuriyin, sehingga sekiranya nanti bisa menghantarkan kepada hal yang diinginkan yang sifatnya tasawuri, maka matlub yang tasawwuri tersebut kita sebut dengan istilah mu'arraf, sesuatu yang terdefinisikan, itu namanya mu'arraf. Nanti contoh, manusia itu apa? Manusia adalah hewan, hewan yang berpikir. Kita mentasawurkannya seperti itu. Dalam bentuk hewan. Hewan yang berpikir. Bagaimana kita membenarkan bahwasanya ia adalah hewan? Ya kita kaitkan. Oh, ternyata manusia itu memiliki anggota badan, tumbuh berkembang, dan segala macam. Setiap hal yang tumbuh berkembang dan segala macam seperti ini, itu adalah jenis-jenis hewan. Sedangkan yang tidak berkembang, tidak memiliki anggota badan yang seperti jenis-jenis kita ini bukan kategori hewan, tapi bisa saja ada yang serangga, ada juga yang tumbuh-tumbuhan, ada juga yang hal-hal yang lain atau organisme-organisme yang lain. Hal ini membuktikan bahwasanya kita perlu yang namanya mengetahui berdasarkan sesuatu yang bisa mengenalkan hal tersebut, atau bisa menghantarkan kita pada pembenaran, atau menghantarkan kita pada pembenaran ketika suatu hal tersebut maklum tasawuri dan maklum tasdiqi itu bisa menghantarkan kepada sesuatu yang diinginkan, baik dalam tasawuri, yang ketika menghantarkan pada sesuatu yang diinginkan dalam bentuk tasawur itu nanti disebut dengan istilah mu'arraf, sedangkan menghantarkan pada suatu justifikasi atau pembenaran, maka itu disebut dengan istilah hujjah atau argumentasi. Itu jadi pembahasan kita, orientasi kita membahas tentang ilmu mantik, yaitu pembenaran berdasarkan cross-check berbasis gambaran-gambaran yang sudah ada di sekitar, di sekeliling kita. Contoh, kalau kita membahas ilmu fikih, kita membahas tentang niat. Niat itu apa? Niat itu adalah sesuatu yang di sana, yaitu tujuan. Sesuatu yang kita tuju atau sesuatu tujuan yang di sana harus dilaksanakan muktaronan bil fi'li. Qasdu syai' muktaronan bil fi'li, kayak gitu kan. Menghendaki sesuatu, tapi apa? Harus muktaronan bil fi'li. Buktinya apa? Kita menggambarkan, oh berarti niat itu adalah sesuatu yang diinginkan. Itu gambarnya tasawur, menggambarkan, oh kayak gitu ya niat itu, kayak gitu. Buktinya apa kalau niat itu seperti itu? Nanti dicarikan qadiyahnya, yaitu pembahasan-pembahasan yang mengaitkan bahwasanya ini perlu eh, penambahan lebih untuk membenarkan. Kenapa harus seperti itu niat? Ya, kalau tidak seperti itu nanti tidak dikatakan niat. Buktinya apalah? Itu nanti ketika langkah-langkah ini dilakukan sampai ditemukan pembuktian, pembenaran, bisa saja pembenaran itu fakta atau real, sesuai kenyataan, ada kalanya itu tidak sesuai fakta, ya nanti tergantung kemampuan si bahisnya, si penelitinya, si pembahasnya dalam menggunakan
tasawur yang ada di kanan kirinya, gambaran-gambaran yang ada di kanan kirinya. Maka orientasi pembahasan kita yaitu membahas tentang apa itu ilmu, arah orientasinya terhadap tasdik, tasawur seperti apa, dan pembagiannya seperti apa. Jadi Asy-Syaikh Al-Khubisi di sini ingin beliau menjelaskan, memaparkan tentang apa yang disampaikan oleh Sa'duddin At-Taftazani. Jadi kata Imam Al-Khubisi, Asy-Syaikh Al-Khubisi, beliau mengatakan mukadimah yang disampaikan oleh Syekh Sa'duddin At-Taftazani itu orientasinya apa. Jadi mukadimah itu coba kita lihat, kalau Syekh Al-Khubisi menjelaskan, kita berpindah ke segmen berikutnya, itu pembahasan uraian dari Syekh Al-Khubisi tentang apa yang disampaikan oleh Syekh Sa'duddin atau Al-Imam Sa'duddin At-Taftazani. Apa sih mukadimah? Ya lihat, mukadimah itu ya kalau di kasroh dalnya itu diambil dari kata qadimah yang memiliki arti lazim dengan orientasi arti taqaddam. Bimakna taqaddama. Sebagaimana muqaddimah itu juga diucapkan sebagaimana muqaddimatul jais atau terdepannya pasukan lil jamaah al mutaqaddimah minhu, yaitu untuk kelompok terdepannya pasukan. Ada yang mengatakan juga yang namanya muqaddimah itu diambil dari fi'il madhi qaddama yang muta'addi. Kenapa kok qaddama yang muta'addi? Alasannya li'anna ma'rifatal ma'mur al-mustamilah alaiha al-muqaddamah. Karena apa? Mengetahui sesuatu yang di sana, mengetahui beberapa hal yang tercakup di dalam hal tersebut disebut dengan istilah muqaddamah. Yaitu apa? Taj'alus syari' da basiratin faka'anna taqaddamahu ala aqrani. Yaitu apa? Sesuatu hal yang menjadikan seorang yang bergerak di sana itu memiliki sudut pandang, memiliki kemampuan analisa sebelum dia sudah mengetahui ini seperti ini orientasinya. Makanya sebelum tadi kita masuk ke pembahasan, saya sudah kirim file yaitu terkait baca dulu. Ini nanti akan menjadi mukaddimah kalian semua untuk mengetahui apa sih yang dibicarakan tentang konsep mantik di dalam mukaddimah ini. Sehingga ketika teman-teman sudah baca, jadi teman-teman sudah mukaddamah. Yaitu apa? Teman-teman sudah ada basic sangu bawaan, yaitu tentang mantik itu seperti ini loh yang dibahas. Ternyata dalam materinya ada yang namanya tasawur dan ada tasdik, ada penggambaran, ada pembenaran. Itu dalam konsep membangun retorika berpikir atau cara berpikir atau membangun nalar berpikir. Itu harus dimulai seperti itu. Bayangkan dulu ini benar apa salah kayak gitu kan. Jika yang kamu bayangkan sesuai dengan fakta, benar berarti. Tapi jika yang kamu bayangkan tidak sesuai dengan fakta, maka itu bisa salah. Nah, faktanya itu bisa bermacam-macam, bisa fakta yang secara logis, bisa fakta yang memang real kelihatan seperti yang kita hadapi di depan yang ada di hadapan kita. Fakta-fakta, fakta secara logika, fakta secara apa, logis atau tidak logisnya itu kan termasuk yang disebut dengan fakta atau kenyataan kayak gitu. Jadi itu yang ingin dibahas di sini. Berikutnya, jadi Syekh Al-Khubisi menjelaskan mukadimah itu seperti itu. Jadi teman-teman kalau ingin belajar hal seperti ini, ketika sudah di-share itu alangkah baiknya ya dibaca. Entah sedapat-dapatnya lah bacanya kayak gitu kan. Jadi itu yang dimaksud dengan mukaddimah pendahuluan. Perlu kita yang namanya pendahuluan. Jadi sebelum kita masuk ke Al-Azhar pun, ini juga masuk kategori mukaddimah kita. Sebelum kita melangkah masuk melenggang menjadi mahasiswa resmi yang terdaftar, seenggaknya kita pembahasan ilmu mantik ini sudah ada tasawurnya, sudah ada bayangnya. Sehingga ketika kita masuk di Fakultas Universitas Al-Azhar, Fakultas Usuluddinnya, nanti kita bisa mentasdik, membenarkan, bahwasanya ilmu mantik yang saya bayangkan dahulu itu memang faktanya kayak gini, realnya kayak gini, seperti yang diajarkan di Universitas Al-Azhar. Paham ya teman-teman? Halo, halo. Oke, paham.
Halo Ya, paham Ustaz. Ustaz. Oke, bisa ditangkap ya. Bisa ditangkap gambaran yang saya sampaikan ini. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Insya Allah tidak akan sulit yang namanya ilmu mantik ketika kita ikuti alurnya, hierarkisnya dari awal sampai akhir. Ya, intinya kita akan diajak berlogika secara tepat dan baik gitu kan gitu. Oke, sekarang kita membahas Syekh Sa'duddin At-Taftazani tadi juga bilang kan, apa sih yang dinamakan dengan ilmu? Oke. Ilmu kata diuraikan oleh Syekh Al-Khubisi itu masih di halaman 41 di paragraf paling bawah itu al ilmu tasawurun wa tasdikun. Kata Syekh Al-Hubisi lagi memperjelas bahwasanya ilmu itu yaitu tentang tasawur dan tentang tasdik. Kalau kita tidak bisa membayangkan, lalu bagaimana kita bisa membenarkan? Kan kayak gitu. Kalau kita tidak bisa membayangkan, pasti kita tidak akan bisa membenarkan atau mentasdik. Makanya konsepnya secara mendasar ya kita bayangkan dulu. Setelah kita bayangkan, baru kita telusuri kebenarannya. Kalau kita sampai bisa membenarkan, maka pembenaran kita tersebut berdasarkan penelusuran kita, maka disebut hujjah atau argumentasi. Walamma kana bayanul haja al-munsaq ila ta'rifil mantiq mauqufan ala taqsimil ilmi ila qismaihi syara'a bit taqsim. Jika ketika penjelasan itu menuntut untuk pendefinisian mantik harus menuntutnya untuk dibagi terlebih dahulu, maka ya dibagi aja dulu. Supaya apa? Orientasinya lebih jelas. Kenapa kok tidak definisi terlebih dahulu, kok dibagi terlebih dahulu? Pembagiannya ini memang menjadi tuntutan. Kita perlu tahu dulu tentang pembagian. Kenapa sih kok dibagi? Kenapa kok tidak didefinisikan dulu tentang ilmu mantik? Kok langsung bahwasanya mantik itu terbagi menjadi pembahasan tentang ilmu tasawur dan ilmu tasdik. Ya, itu menjadi tuntutan gitu loh. Sebelum kita mendefinisikannya, tuntutannya kita selesaikan dulu. Sehingga ketika tuntutan terpenuhi, lah barulah kita mampu menyimpulkan bahan-bahan untuk kita benarkan nantinya kayak gitu. Akan kita definisikan. Oke. Al ilmu, oke. Apa sih ilmu itu? Huwa al idrak mutlak. Kalau kita sebut ilmu, kalau dalam definisi dalam pembahasan ini, berarti orientasinya sangat luas. Bukan tentang apa. Ilmu itu kalau di sini disebut dengan idrok mutlak. Temuan secara mutlak. Apapun. Kita melihat di depan kita ada sepeda, itu sepeda. Di depan kita ada HP, itu HP. Itu namanya ilmu. Idrok secara mutlak. Temuan secara mutlak. Ingkana id'anan lin nisbah, yaitu al-hikamiyah, jika dia berfokus pada nisbatnya, maka orientasinya akan pembenaran. Apa benar yang di depan saya ini sepeda? Kita benarkan kan? Apa benar yang saya pegang ini HP? Apa benar saya lagi mendengarkan materi mantik? Itu kan namanya idrok. Itu apa? Temuan secara mutlak. Atau ya apalah istilahnya, idrok gitu ya, apa temuan ya, apa yang kita rasakan secara mutlak saja lah kayak gitu. Maka itu harus kita benarkan terlebih dahulu, kita tasawurkan dulu apakah benar saya ini lagi mendengarkan materi tentang pembahasan ilmu mantik tentang tasawur dan tasdik. Kalau benar apa buktinya? Ya ini saya sedang mendengarkan. Setiap orang yang mendengarkan berarti dia sedang fokus mempelajari. Setiap orang yang fokus mempelajari berarti orang yang sedang belajar. Maka saya ini sedang belajar. Itu kesimpulan. Oh, berarti ini saya sedang belajar ya. Itu nanti tasawur yang di sana dibuktikan dengan pembenaran seperti itu. Itu nanti orientasi tentang pembahasan ilmu mantik. Oke, kalau kaitannya dengan hukum atau nisbat, mengkaitkan suatu hal dengan hal yang lain, itu menjustifikasi sehingga bisa menemukan justifikasinya, maka itu dikategorikan tasdik. Pemano idaan,
Pamana id'anu nisbah idrakuha ala wajhin yutlaku alaihi ismu taslim wal qabul. Arti id'an sendiri, id'anu nisbah sendiri itu apa? Yaitu apa? Menemukan secara apa? Secara umum atau ala wajhin berdasarkan apa? Kemutlakan nama hal tersebut. Sehingga diorientasikan pada at-taslim wal qabul, yaitu menerima. Id'an itu apa? Fokus menerima, kayak gitu kan, bisa menerima. Wal idrok alal wadhil al madhkur yusamma hukman. Sedangkan temuan terhadap sisi yang sudah disebutkan tadi itu disebut dengan istilah hukum. Apa? Yusamma hukman. Fatasdiqu ala ta'rifihi al hukmu faqat. Adapun pembenaran terhadap definisinya, bahwasanya hanya mampu mendefinisikan, maka itu hanya sebatas menghukumi saja, menjustis saja. Kama huwa madhabul hukama fayakunu basitan, sebagaimana pendapat para ahli hikmah atau ahli-ahli dalam bidang halnya. Akan tetapi, lakin yustaratu fi wujudi salasu tasawurat. Akan tetapi, untuk bisa id'an atau fokus terhadap hal tersebut, maka dibutuhkan 3 konsep, adanya 3 gambaran. Apa saja 3 gambaran tersebut? Coba diperhatikan. Di sana ada tasawur mahkum bih, mahkum alaih. Ada objek, mahkum alaih itu ada penggambaran terhadap objek. Ada at-tasawur mahkum bih, penghukuman atau penggambaran terhadap predikatnya. Predikat. Iya, pelakunya. Kamu kita harus bisa menggambarkan kalau ada suara tok 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 tok, mesti kita membayangkan ada pelakunya. Ketika kita mendengar ada suara di sana, sampean mendengar pegang HP ada suara. Berarti sampean menggambarkan HP saya bersuara. Itu kan menggambarkan bahwasanya HP ini memunculkan suara. Berarti sampean menggambarkan semuanya ini menggambarkan ada sesuatu yang di sana menjadi predikatnya. Itu apa? Itu ada suara, ada seseorang yang bersuara. HP saya bersuara berarti ada predikat yang menunjukkan hal tersebut. Nanti ada pekerjaannya. Itu disebut mahkum bihnya. Terus nanti ada juga tasawurun nisbah. Apa sih? Yaitu pemahaman terhadap hubungan antara subjek dan predikat. Mengaitkannya. Kalau HP ini berbunyi, pasti ada yang membunyikan, pasti ada yang yang menyuarakan. Kalau kalian ini hari ini mendengar suara ini, penjelasan ini, berarti ada seorang yang menjelaskannya, kan kayak gitu. Itu namanya tasawurnya, itu gambarannya seperti itu. Terus dikaitkanlah 2 hal ini. Oh, berarti hari ini ada orang yang menjelaskan tentang tema ini. Paham ya? Itu yang namanya orientasi pembahasan ilmu mantik. Itu di halaman 42. Oke, dipahami? Bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Halo, halo? Insyaallah. Insyaallah. Oke. Kalau gitu Direng, saya Pak. lanjut ya. Ada yang belum paham? Nonton. Oke, yang bagian mana yang belum dipahami? Pembagian tasawurat, Ustaz. Pembagian tasawurat. Pembagian tasawurat itu kan ada 3. Ya, ada 3 tasawurat kan? Ya. Yeah. Kalau kita itu ingin membayangkan, saya tanya ke sampean yang belum paham ini. Kamu membayangkan enggak bahwasanya HP-nya ini sedang bersuara? Yeah. Berarti saya bertanya, kamu menghukumi HP kamu bersuara? Ya. Yeah.
Berarti kamu sedang menghukumi bahwa HP kamu sedang bersuara, ada muncul suaranya. Terus siapa pelakunya? Itu kan kayak gitu. Siapa pelakunya? Kalau kamu menghukumi bahwasanya HP kamu bersuara, itu namanya tasawur mahkum alaih, menggambarkan sesuatu yang kamu justice. Kamu mengatakan HP kamu bersuara. Oke, itu namanya tasawur mahkum. Tasawurul mahkum alaih, menggambarkan sesuatu yang kamu justice. Itu temuan kamu bahwasanya HP saya sedang bersuara, HP saya sedang berdering. Kalau HP saya berdering, pasti ada yang sedang menelpon saya, menghubungi saya. Itu namanya nanti kalau sampean menjustice seperti itu, oh, berarti ada yang sedang menelpon kan kayak gitu. Itu namanya ada predikatnya siapa. Terus mengaitkan hal tersebut berarti HP saya ketika bersuara ini itu namanya tasawur, mengaitkan antara nisbat, yaitu nisbah itu mengaitkan antara dua hal ini tentang apa yang kamu ketahui tentang HP bersuara, tentang sedang ada panggilan berdering, ada yang sedang menelpon, dan kaitannya, oh berarti ini ada orang yang sedang menghubungi saya karena HP saya berbunyi. Ketika HP saya berbunyi, maka itu ada kaitannya seperti itu. Itu namanya tasawur, menggambarkan. Jadi pasti seperti itu. Dalam ilmu kita pasti seperti itu. Dalam logika kita kayak gitu. Oke. Nanti juga bisa dibaca seperti yang saya share tadi. Lihat saja tasawur terhadap mahkum alaih. Itu apa sih? Ya kalau di sini yaitu apa? Pemahaman atau gambaran terhadap subjek yang dikenai hukum. Tentang suara HP. HP datang bersuara. Kalau HP tidak ada yang berbicara, HP akan diam saja, Mas. Kayak gitu kan. Oke. Terus ada mahkum bihnya, predikatnya. Yaitu ada yang bersuara. Kalau HP ini bersuara, pasti ada yang bersuara. Kaitannya, ya kalau seperti itu, kaitannya seperti apa? Ketika HP saya bersuara, berarti ada orang yang bersuara. Itu kaitannya seperti itu, mengaitkan. Ketika HP saya ini bersuara, berarti sedang ada yang berbicara atau sedang yang menyuarakan suaranya di jalur ini. Itu pemahamannya, itu namanya mengaitkan sesuatu yang kamu temui pertama kali dengan sesuatu yang kamu apa sebagai predikatnya, yaitu tentang suara, tentang bersuara, kerjaan atau menyuarakan kayak gitu kan. Oke, itu bisa dipahami ya. Nanti kalau belum paham lagi, silahkan japri saya secara pribadi atau telepon secara pribadi. Soalnya nanti saya kasih tambah bingung lagi. Supaya apa? Biar tidak bingung, maka itu pembahasannya. Oke. Jadi dengan tiga hal ini kita bisa paham kan tentang orientasi ilmu yang dimaksud, yaitu idrok secara mutlak itu kayak gitu, Mas. Ketika kita bahas idrok secara mutlak, temuan secara mutlak itu ya kayak gitu gambarannya. Kita membayangkan siapa yang apa yang dihukumi, siapa pelakunya, bagaimana kaitan sesuatu yang kita justice dan dengan si pelakunya kayak gitu. Ketika ada suara meong, meong itu adalah suara kucing kayak gitu. Berarti ketika ada suara meong pasti ada kucingnya. Itu kan menghukum. Itu mengaitkan suara meong dengan kucing. Nah, itu kan sesuatu yang di sana mengkait-kaitkan. Nah, itu nanti nisbat. Yang ketiga adalah tasawur nisbah atau tasawur yang disebut tasawur nisbah al-hukmiyah. Menggambarkan suara meong. Oh, ada kucing. Membayangkan itu ada kucing. Terus kalau meong itu pasti suara kucing, kayak gitu kan. Menjustifikasi bahwasanya ada pelakunya, ada pekerjaannya. Pasti istilahnya ada predikatnya, pekerjaannya, maka di sana menjustis berarti ada pelakunya kan kayak gitu. Dan seterusnya.
Oke, terus. Oke, kalau kita mengatakan al-idrak ala wajhil madhkur huwa al-hukum. Kalau temuan terhadap hal yang telah disebutkan itu adalah suatu hukum, li'annal hukma ala ma dzakarahul qaum huwa idrak. Bahwasanya kalau seperti itu, hukum terhadap apa yang disebutkan oleh kaum, berarti itu idrak itu sendiri. Idrak itu hukum, hukum itu idrak. Iya, kita justice seperti itu. Itu apa? Huwa idrak anna nisbah waqi'atun aylaysa biwaqi'at. Temuan itu bisa saja yaitu berkaitan dengan hal yang terjadi secara real atau tidak secara real. Wala syakka anna man adraka nisbah al-ijabiyah ala wajhin yutlaku ala ismu taslim faqat. Sudah tidak diragukan seseorang yang di sana mampu menemukan kaitan yang positif terhadap sisi secara mutlak terhadap hal tersebut, maka itu dinamakan pasrah, menerima. Oke, saya salut, saya terima, kayak gitu kan. Bahwasanya HP ini bersuara karena saya tahu bahwasanya dia sedang berdering, dia sedang memunculkan suara, kayak gitu. Dan itu namanya kalau idrakun nisbah al-ijabiyah, yaitu menemukan kaitan secara positif, maka itu disebut dengan taslim atau an-naha waqi'ah, itu terjadi. Begitu juga man adrakan nisbah as-salbiyah ala wajhil madhkur faqad adraka annaha laysat biwaqi'ah. Falamma kana muhassal ma dzakarahul qaum raji'an ila idaan abra'anhul musannif bil istithar bil ibarah. Begitupun juga ketika temuan tersebut adalah temuan yang negatif, itu terhadap yang telah disebutkan, maka itu temuannya tidak terjadi atau sesuatu tersebut tidak terjadi. Semua begini. Oh, kalau HP ini tidak berbunyi, kalau HP ini berbunyi tidak ada konsep seperti itu, maka ya tidak akan bisa kita buktikan kayak gitu kan. HP ini berbunyi tapi tidak ada suaranya. Mana buktinya kan kayak gitu. HP ini sedang bersuara tapi tidak ada suaranya. Mana buktinya? Kan kayak gitu kita akan ditanya seperti itu. Nah, jadi yang dinamakan temuan-temuan itu atau idrok seperti itu adalah idrok yang kaitannya masih sangat luas. Sebenarnya kayak gitu saja. Oke, lanjut ya. Oke, dan selanjutnya, sedangkan hal-hal berikutnya, wa inda mutaakhiril manatiqah. Sedangkan menurut ahli mantik yang era-era terakhir ini, bahwasanya pembenaran itu harus tersusun kayak gitu. Wal hukmu imma idrak au fil. Sedangkan justifikasi atau menghukumi, hukum bukan hukum dalam arti halal haram saja, tapi hukum menjustis, justifikasi itu imma idrak au fi'lun. Ada kalanya itu adalah temuan dan juga ada kalanya reaksi, aksi atau reaksi. Jika memang temuan itu faedah karena idrok, fain karena idrokan, jika tasdik itu adalah suatu idrok, faedah karena jika pengetahuan itu tersebut adalah idrok, maka kategorinya nanti adalah kategori tasdik murakkab, pembenaran yang tersusun. Oke, jika kamu membenarkannya itu dengan berbagai konsep, yaitu kamu menemukan menyusunnya bahwasanya ketika siang itu tiba, maka matahari sebenarnya sudah muncul. Ketika matahari muncul, maka siang akan tiba. Itu kan kamu mengaitkan antara terbitnya matahari dengan siang dengan dua konteks yang berbeda. Mengaitkan munculnya matahari dengan siang, itu adalah kamu sudah memberikan, menggambarkan matahari itu sendiri ada, siang itu adalah suatu gambaran wujudnya, munculnya matahari. Kayak gitu. Ketika matahari muncul, maka siang akan tiba. Ketika matahari tidak muncul, maka siang tidak akan tiba. Itu ketika kamu sudah berani menjustis seperti itu, maka itu namanya al-hukum. Menjustifikasi kewujudnya siang itu karena ada munculnya matahari kayak gitu. Itu namanya penggambaran, tasawur. Tasawur yang nanti akan kamu benarkan dengan
justifikasi kamu bahwasanya siang itu muncul karena ada matahari yang terbit, atau kamu balik, itu nanti akan menjadi pembahasan tentang pembahasan qadiyah entah itu qadiyah sughra atau kubro, dan juga qadaya nanti akan masuk dalam konteks itu. Berikutnya, apa sih yang namanya tasdik murakkab? Tasdik murakkab itu tasawwur mahkum alaih. Kamu membayangkan sesuatu yang menjadi objek dulu. Terus menggambarkan predikatnya, tasawwur mahkum bih. Membayangkan predikatnya seperti apa. Terus menggambarkan kaitan antara sesuatu yang sudah kamu sebut tadi dengan predikat akan menjadi seperti apa. Seperti yang saya gambarkan tadi, antara kaitannya siang dan munculnya matahari. Wa tasawwur alladhi huwa al-hukum. Wa tasawwurun nisbah al-hukum. Sedangkan tasawurnya di sini itu masih masuk kategori hukum. Membayangkannya di sini masih menjustis bahwasanya gambarannya seperti ini. Wa inna ma waqa'a tasawwur mausufan bil hukum. Nah, hanya saja tasawur tersebut bisa juga disifati dengan sebutan hukum. Jadi kayak gini, ini fleksibelnya nanti manteng. Kalau kamu membayangkan sampai menjustis, bayangan kamu sebagai justifikasi, maka justifikasi kamu itu sudah hukum kayak gitu. Terus untuk pembuktian benar atau tidak lah nanti ada konsepnya sendiri. Nanti mantek akan naik seterus seperti itu. Oke, lanjut. Yang kedua, wa in kana fi'lan, kalau itu adalah suatu yang disebut dengan reaksi, sedangkan reaksi itu mughayyir lil idrak. Nanti dia harus terkontra dengan apa? Yang namanya idrak, temuan. Itu namanya nanti yang kedua. Oke, yaitu tentang kaitannya dengan reaksi. Kalau ada reaksi seperti ini, maka akan gambarannya seperti ini kayak gitu. Itu nanti orientasi tentang pembahasan tasdik atau tasawur fi'lan. Di sini hujan deras ya. Jadi suaranya lagi menggema. Saya cari posisi yang agak lebih tertutup. Oke, saya lanjutkan ya. Wa in kana fi'lan wal fi'lu mughayyirul lil idrak, idil idrakin fi'al wal fi'il yughayyiruhu. Karena apa? Yang namanya reaksi itu mughayyir lil idrak, itu merubah sesuatu temuan. Karena idrak al-idrak sendiri itu adalah infi'al wal fi'lu yughayyiruhu. Idrak itu adalah suatu reaksi. Sedangkan upayanya itu akan merubah reaksi tersebut gitu. Fahina idin yakunu at-tasdik murakkaban minat tasawurat. Sehingga itu menjadikan tasdik itu harus tersusun dari beberapa gambaran. Itu 3 gambaran yang sudah disebutkan. Wal hukmu idza lam yakun al hukmu idrakan lam yakun tasawwur. Sedangkan hukum jika tidak menjustifikasi tidak bisa digambarkan, ya tidak mungkin kamu akan membayangkan, menemukan gambaran. Li'anna tasawwur qismun minal idrak. Karena apa? Tasawur, gambaran, bayangan itu bagian daripada temuan. Wal intifa ilmu qasam yujibu intika il aksam. Menafikan bagian itu menjadikan kamu tidak menemukan bagian yang lain. Menafikan suatu hal yang dibagi, pasti kamu tidak akan bisa menemukan bagian yang lain. Kalau kamu tidak bisa mengatakan manusia itu apa? Manusia adalah orang yang terdiri dari beberapa bagian. Ada kepala, tangan. Kalau kamu tidak bisa membayangkan manusia itu terdiri dari hal tersebut, bagaimana kamu bisa menemukan bahwasanya manusia adalah orang yang terdiri dari struktur tubuh yang ada kepala, tangan, sedangkan kamu sendiri tidak bisa membayangkan tangan, kepalanya seperti apa. Ya itu gambaran tasawur
yang di sana bentuk fi'lan, yaitu apa? Suatu yang berupa reaksi atau suatu yang fakta real atau reaksi lah, sesuatu yang bergerak. Oke. Terus di sini dijelaskan lagi, kalau di sana tidak id'an nisbah, ilmu itu kan kalau dia tidak berfokus pada suatu apa, mengaitkan, tidak berfokus untuk mengaitkan satu hal dengan hal yang lain, maka nanti itu disebut dengan istilah tasawur. Tasawur atau yuqalu ala tasawur as-sadij. Istilahnya apa? Penggambaran secara dasar. Penggambaran secara dasar, penggambaran yang di sana belum menjustifikasi apapun. Itu namanya tasawur sadij. Paham ya? Ingat-ingat ada tasawur sadij. Ada tasawur yang di sana mampu sudah untuk kita kait-kaitkan, kita bayangkan dan juga kita menjustisnya juga. Itu namanya tasawur yang sudah levelnya agak tinggi. Kalau tasawur hanya membayangkan, kamu seumpama lihat, tulit, oh HP saya sedang berbunyi. Kamu hanya membayangkan itu saja, itu namanya tasawur sadij. Berarti HP saya sedang bunyi. Tidak membayangkan ada yang menelpon, ada apa gitu. Atau itu masih tasawur sadij. Gitu. Tasawur yang dasar. Faidraku kulli wahidin minal mahkum alaih wa bihi tasawur faqat. Penemuan terhadap satu dari mahkum alaih saja itu namanya tasawur saja. Wa kada idrakuhu ma'an bila nisbah. Begitu juga menemukan keduanya, yaitu apa, mahkum dan tasawur, tapi tanpa ada kaitan apapun. HP kok bunyi, HP kok berbunyi, sudah. Itu namanya tasawur saja, belum tambah tap. Kalau sampean bilang HP berbunyi, HP kok muncul suara nada deringnya, berarti apa? Oh, nada dering ini adalah nada dering panggilan. Kalau nada dering panggilan ini berbunyi, berarti ada yang memanggil. Itu namanya sudah apa, mengaitkan antara nada dering yang kamu gunakan dengan berbunyinya HP. Ketika nada dering ini berbunyi, berarti ada orang yang sedang memanggil saya. Itu namanya sudah mengaitkan antara bunyi nada dering dengan HP yang sudah berbunyi tersebut. Menisbat, menyimpulkan, ada kesimpulan tersendiri, yaitu apa? Berarti sedang ada panggilan, sedang ada orang yang menghubungi atau menelpon. Paham? Jadi itu yang dikaitkan dengan pembahasan seperti itu. Oke. Dan berikutnya, paham ya, ini tentang hal seperti ini. Kait-kaitkanlah. Oke. Nanti contoh di sini tadi apa? Idrok bila nisbah atau ma'an nisbah imma taqyid bihi. Atas sudah menemukan nisbat, tapi hanya sebatas koyitnya saja, sebatas ya tidak sampai menghukumi hewan yang berpikir, berpikirnya seperti apa, tidak sampai menjustifikasi, atau pembantunya seseorang, pembantunya Zaid, itu konsep-konsep yang masih sangat mendasar sekali yang di sana disebut dengan istilah tasawur. Itu masih penggambaran. Meskipun sudah dikoyitkan, hewan yang berpikir adalah lah, baru itu namanya sudah ada justifikasi. Hewan yang berpikir pasti ia adalah manusia. Nah, itu baru sudah mengaitkan hewan dan berpikir, sehingga menyimpulkan bahwasanya hewan yang berpikir adalah manusia, itu mengaitkan kata hewan dan mengaitkan kata berpikir, sehingga kamu bisa menyimpulkan itu adalah manusia. Jadi kayak gini. Al hayawanu natikun, ba'dul hayawani natikun, wa kullu natikin insan. Sebagian hewan itu ada yang mampu berpikir, kayak gitu kan. Itu coba unsur-unsur upaya untuk mengaitkan antara tasawur atau bayangan satu dengan bayangan yang lain. Sebagian hewan itu ada yang mampu berpikir. Sedangkan setiap hal yang mampu berpikir itu pasti manusia. Oh, berarti apa? Hewan yang berpikir itu adalah manusia. Itu namanya apa? Mengaitkan, mentastikan, ohnya itulah yang disebut nanti kesimpulan bahwasanya itu pembenaran
hewan yang berpikir pasti adalah manusia, itu namanya mengaitkannya, menisbahkannya. Oke, bisa dipahami? Saya lanjut, saya tidak akan panjang-panjang. Oke, sekarang kita membahas tentang ilmu doruri dan ilmu kasbi. Kita tahu kan bahwasannya ilmu itu ada yang kita ketahui tanpa upaya apapun, kita tidak perlu membayangkan, kita tahu bahwasannya kalau uyah garam itu rasanya asin. Dan kita tidak perlu membayangkan kenapa harus asin, apa yang menyebabkan asin, itu nanti itu orientasinya beda. Tapi secara otodidak, ketika garam, ya kita langsung, garam itu rasanya asin. Itu namanya apa? Ilmu doruri. Atau bahwasanya dipukul itu menyakitkan, jatuh itu pasti sakit. Itu namanya doruri, secara otomatis saja, refleks saja. Itu namanya al-ilmu ad-doruri wal kasbi. Kita terus sang kasbi yang bagaimana gambarannya? Ya kasbi kita upayakan dulu. Saya belum paham tentang tasawur dan tasdik ini gimana sih, gitu kan? Sehingga saya harus berpikir lebih. Lah ini namanya upaya, mas-mas. Mbak-mbak, itu namanya itulah upaya. Upaya kita untuk mengenali apa sih tasawur yang dimaksud dalam pembahasan ilmu mantik ini. Apa sih yang disebut dengan tasdik dalam pembahasan ilmu mantik ini. Oh, tadi ternyata yang disebut beliau, penjabar pemateri, bahwasanya yang disebut dengan tasawur itu, oh membayangkan ternyata. Membayangkan apa saja. Sedangkan tasdik itu apa? Mengaitkannya, kayak gitu ya. Itu namanya pembapa ilmu yang kita ketahui. Oke. Ilmu ada doruri dan ilmu kasbi di halaman 46. Oke, jangan ditinggal tidur. Wayang kosimani, jadi keduanya nanti, yaitu doruri dan kasbi sendiri, ilmu kasbi dan ilmu doru dan ilmu kasbi lagi, nanti keduanya juga terbagi menjadi tasawur dan tasdik. Jadi ilmu pasti. Nah, di ilmu nanti ada ilmu yang doruri dan kasbi, nanti terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada yang nampu tasawur, ada yang tasdik. Oke. Terus bagaimana? Bid dorurah. Wayang kosimani bid dorurah. Keduanya nanti terbagi menjadi dengan konsep dorurah. Ai bihas bid dorurah, yaitu kalau dilihat dari sudut pandang kedaruratannya, akan menjadi darurat. Kalau dia dilihat dari segi kedaruratannya, kepastiannya, maka menjadi ilmu yang pasti. Oke. Wahya allati la yatawaqqafu usuliha 'ala an-nadhar wa kasbin tasawwuril hararah wal baradah. Sesuatu yang di sana tidak perlu untuk menemukannya, itu perlu bayangkan dulu bahwasanya api ini panas, air ini dingin, es. Itu nggak perlu kamu bayangkan kok kenapa panas. Kamu rasakan, pegang dulu baru membenarkan. Nah, kan pegang api dulu baru benar. Oh benar api ini panas ya, terlalu. Sudah apa? Sudah terlalu itu namanya. Itu sudah doruri kok. Wakat tasdik bi anna nafi wal isbat la yajtami'ani wa la yartafi'ani. Dan juga seperti pembenaran atau tasdik, tasdik itu juga ada dua apa? Tasdik di sana kita bilang bahwasanya kumpul ada dan tiada itu tidak mungkin kumpul itu loh. Kalau satunya ada pasti satunya tidak ada, itu sudah pembenaran. Apa? Dan juga terbagi menjadi iktisab an-nadhar. Apa itu iktisab nadhar? Yaitu ma yukhalifud darurah. Sesuatu yang di sana tidak sesuai, fakta tidak sesuai kepastiannya. Seperti kata sawura akwal insan, seperti menggambarkan adanya manusia akal dan manusia. Wakat tasdiki, dan seperti pembenaran bi'annal alam hadisun, bahwasanya alam semesta ini baru. Wa inna ma taksimu tasawwur wa tasdiq ila daruri wal kasbi daruriyan li'annahuma law lam yanqasima ilaihima lakana al jami imani badahiyani au kasbiyat. Perlu pembahasan ini dijelaskan karena kalau itu tidak dijelaskan maka
ilmu itu ya pasti akan menjadi salah satunya saja. Kalau tidak kasbi, ya daruri saja. Ya kalau daruri terus, ya berarti temuan-temuan kita, analisa-analisa kita tidak dikatakan ilmu. Kalau kasbi terus, maka apa yang kita ketahui hari ini, suara itu muncul dari mulut, tenggorokan, itu bukan ilmu, kayak gitu kan, akan menjadi perdebatan terus. Nah, sehingga kita perlu membagi yang namanya ilmu sendiri. Kalau dilihat dari sudut pandang itu, nanti ada yang daruri, pasti, ada yang sifatnya kasbi, diupayakan, oke, dan seterusnya. Oke, itu kan penggambaran. Wa imabut lanil kismula ma'atali. Nah, pembenaran, pembatalan, atau penyalahan hal-hal seperti itu kan bisa dibuktikan dengan beberapa bagian-bagian tasawurnya atau bagian-bagian pembenaran. Nah, kita bisa membenarkan bahwasanya ilmu itu kayak gini. Ya, makanya kita bayangkan bahwasanya kita tidak bisa membenarkan bahwasanya api itu bisa membakar karena dia mengandung unsur panas ya. Karena kita tidak tahu dari awalnya dia bisa membakar, ya tidak akan mungkin kita akan meranah bahwasanya api itu bisa membakar. Kayak gitu kan. Air bisa menenggelamkan, air bisa ya, karena hal-hal tersebut kalau kita tidak bisa menemukan, membayangkan pada dasarnya, kita tidak tahu, buta sama sekali apa itu air, ya sudah wassalam. Makanya kalau kita buta sama ilmu mantik, kita tidak akan bisa membayangkan bagaimana mantik itu sendiri akan berbicara. Hanya kayak gitu. Coba lihat di bagian ini di halaman 47. Ya kayak gitu saja. Ilmu, ada ilmu tasawur, ada ilmu tasdik. Ilmu tasawur, ada tasawur yang sifatnya daruri, ada tasawur yang sifatnya nadori. Tasawur yang sifatnya daruri contohkan seperti panas. Tasawur yang sifatnya nadori atau bayangan yang sifatnya angan-angan seperti manusia. Kita bisa mengatakan manusia itu adalah hewan yang berpikir, ya karena kita mengaitkannya adalah setiap hal yang di sana memiliki organ tubuh begini adalah jenis hewan. Dan jenis hewan yang di sana bisa berbicara, bisa berpikir, itu adalah manusia. Maka manusia adalah hewan yang berpikir. Itu adalah sesuatu yang perlu kita angan-angan terlebih dahulu. Pembenaran pun juga sama. Pembenaran itu atau justifikasi itu ada kalanya tasdik yang daruri, sifatnya nadori atau daruri. Bahwasanya seperti dua hal yang saling berlawanan itu tidak mungkin berkumpul jadi satu. Ya pasti ketika malam ada, pasti siang tidak ada. Ketika siang ada, malam pasti tidak ada. Itu sesuatu yang di sana pembenaran kita yang kita benarkan. Kita benarkan, tetapi itu sifatnya daruri. Dan juga ada yang sifatnya non-daruri. Kita bilang, alam ini loh baru. Loh apa buktinya? Pasti kita tanya. Apa buktinya kalau alam ini baru? Ya karena alam ini selalu tidak pernah konsisten. Oh kok nggak pernah konsisten? Iya, dari tahun 2000 saya itu belum ada kayak gitu loh. Tapi 2007 kok saya ada? Hmm. Entah 2000 berapa nanti, 2060 atau berapa. Saya entah masih ada atau tidak kayak gitu kan. Nah, saya dulu di 2007 itu masih bayi sekali, masih merah. Gitu. Tapi hari ini saya sudah kayak gini. Itu bukti ketidakkonsistenan alam menunjukkan bahwasanya alam hadisun. Nah, itu namanya kita mentasawurkan, membuktikan bahwasanya oh alam kayak itu berarti memang baru ya kayak gitu ya. Iya dong ya. Maka baru kita menyimpulkannya oh alam ini baru karena buktinya banyak gitu. Oke, gitu ya. Oke, kenapa kita butuh terhadap ilmu mantik dan apa sih definisi ilmu mantik itu sendiri? Coba lihat di halaman 48. Wajhul hajah ilal mantik. Orientasi kenapa kita butuh mantik. Dan apa sih definisi mantik sendiri. Jadi, kenapa kita butuh mantik? Waqad yaqau fihi. Dalam upaya kita mencari kebenaran, mencari hal-hal yang kita ingin buktikan kebenarannya. Terkadang kita salah, yaitu apa? Waqad yaqau fihi al-khata. Terkadang kita bisa salah li'anna al-fikr laisa bisawab daiman. Pemikiran kita itu tidak selalu benar. Makanya
Jangan selalu merasa benar, gitu kan. Makanya pemikiran kita tidak selamanya benar, maka harus ada sesuatu yang di sana bisa menjadi tolok ukur kebenaran berpikir. Tolok ukurnya nanti apa? Yaitu dibangun berdasar konsep ilmu mantik. Kaifa waqad yunaqidul aqla ba'dhum ba'dha. Bagaimana kita bisa membuktikan antara orang satu dengan orang yang lain itu loh bisa berpikirnya bisa berbeda-beda. Itu menjadi salah satu bukti bahwasanya pemikiran kita tidak selalu sesuai dengan apa yang dipikirkan orang lain, tidak selalu benar. Bal insan al-wahid yunakidu nafsu. Bahkan manusia itu loh sendiri kadang bisa dia kontra dengan pikirannya sendiri, dengan dirinya sendiri. Bagaimana? Bagaimana jika tidak kita buatkan konsep yang menjelaskan tentang ilmu mantik, ilmu yang membatasi cara berpikir yang benar. Makanya fahtiyajuna ilal qaumun asimun anil khata' mufidun lituruqi iktisabin nadariyah minad daruriyat. Maka kebutuhan kita terhadap undang-undang yang bisa menjaga dari kesalahan itu memberi faedah untuk mengalurkan cara kita menggali, mengangan-angan dari konsep-konsep yang sudah ada, dari doruriat yang sudah ada, doruriat yang sudah ada, hal-hal yang sudah paten di kanan kiri kita, itu kita bayangkan, kita angan-angan. Ketika sudah kita angan-angan, pasti kita akan bisa membenarkan apa yang ada dari hal-hal tersebut. Maka itulah yang disebut dengan qanun al-mantik, itu konsep-konsep ilmu mantik. Oke, saya lanjut. Saya rasa itu sudah jelas ya. Tidak perlu panjang-panjang. Oke, apa sih yang dimaksud Pak Uhtuyija ila konun yasimu anhu wa al mantik? Yaitu takrif dari ilmu mantik itu sendiri. Apa mantik itu? Mantik adalah ilmun yasimu an khata'il fikr. Ilmu yang di sana bisa menjaga atau konunun yaksimu an khata'il fikr, yaitu ilmu yang atau konsep-konsep yang mampu menjaga dari kesalahan beranalogi, berpikir. Itu namanya ilmu mantik. Oh, berarti apa mantik itu? Berarti mantik adalah ilmu yang membahas tentang konsep-konsep cara beranalogi, cara berpikir yang baik dan benar sesuai struktur konsep-konsep yang sudah ada. Itu namanya ilmu mantik. Oke, saya tidak akan panjang-panjang lagi. Maudhu mantik. Oke. Sekarang, kalau mantik seperti itu tentang membahas konsep-konsep cara berpikir, terus orientasi temanya itu membahas apa sih ilmu mantik itu? Oke. Sasaran ilmu mantik itu berorientasi pada hal apa saja, kayak gitu kan? Oke. Sekarang coba kita lihat maudhu'ul mantik. Temanya mantik itu apa? Oke. Wa maudhu'uhu atau maudhu'ul mantik itu al-maklum at-tasawwuri. Sasaran yang menjadi sasaran ilmu mantik adalah sesuatu yang sudah maklum yang bisa kita bayangkan. Kita membicarakan hewan, kita membicarakan sesuatu yang bisa berpikir. Dan juga sasaran temanya ilmu mantik adalah maklum atas diki. Sesuatu yang sudah maklum yang dalam bentuk pembenaran. Kita bilang, alam ini loh selalu berubah-ubah. Dan setiap sesuatu yang berubah-ubah itu ya konotasinya dia tidak konsisten, baru. Buktinya apa? Buktinya baru. Ya saya ini kan baru juga. Karena saya bagian daripada alam semesta ini kan kayak gitu. Oh gitu. Berarti alam ini selalu gak pernah konsisten. Iya kan kayak gitu. Berarti pembuktian bahwasanya alam tidak pernah konsisten. Alam selalu baru. Oke. Ini namanya pembahasan tentang ilmu mantik. Temanya, orientasinya. Jadi sasaran pembahasannya ya tentang hal-hal itu. Siapa yang membahas ilmu mantik tentang hal-hal di luar itu? Enggak. Ilmu mantik ya tentang hal kita yang ada di samping kanan kiri kita. Makanya kalau kita membahas tentang mahwa al-fikih wa al-fahmu lughatan. Secara bahasa fikih adalah pemahaman secara berarti kita membahas objeknya fikih kan? Temanya apa fikih? Ya seperti yang kita bayangkan fikih itu gitu kan.
Kalau menurut istilah apa? Yaitu ilmu yang membahas tentang sesuatu yang menjadi sasaran af'alul mukallafin yang berkaitan dengan hukum-hukum, wajib, sunnah, itu kan seperti itu kan. Oh iya iya, berarti pembenaran kita bahwasanya fikih itu adalah objeknya. Itu kan kita masih berkaitan dengan tema-tema kita. Kalau kita cara logikanya benar, maka pembahasan kita dengan membahas konsep-konsep seperti itu juga akan benar ya gitu. Kalau kita saja salah dalam membuat konsep, maka ya salah kita dalam memahami hal tersebut kayak gitu. Jadi kalau nah, pendidikan itu apa? Pendidikan adalah sarana untuk mencerdaskan anak-anak dengan konsep-konsep yang sudah ditentukan A, B, C, B, C. Maka pendidikan itu sudah sesuatu konsep pendidikan, yaitu apa? Yaitu sesuatu yang di sana ingin mengajarkan ilmu dan pengetahuan. Ketika ada orang menyalahkan pendidikan, maka diajaklah berbicara tentang apa sih pendidikan itu. Kalau pendidikan harus sesuai dengan keinginan seorang, setiap individu, itu namanya tidak pendidikan, Mas, namanya. Tapi apa? Itu namanya senang-senang, gitu kan. Ya itu kita harus mampu mentasawurkan. Pendidikan itu ya harus dengan konsepnya, karena kita bisa mentasawurkan, baru kita bisa membenarkan. Oh, kok jadi kemana-mana ini ya. Oke, cukup sampai situ yang kita bahas, sampai halaman 53, yaitu tentang muqaddimah, tentang ilmu tasawuf, ilmu mantik, apa itu mantik yang terdiri dari tasawur dan tasdiqat, yang juga harus melalui konsep strukturnya yang sudah kita jelaskan. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya nanti bisa didialogkan, bisa ditanyakan, kalau tidak paham jangan diam saja. Oke, itu ya. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas ad-dalalah. Apa dalalah? Petunjuk. Petunjuk itu apa? Ya nanti banyak. Petunjuk itu adalah bisa petunjuk lapat, bisa petunjuk yang lain-lainnya. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Oke, sebelum saya tutup, saya kasih kesempatan untuk teman-teman untuk menanyakan. Mungkin ada yang belum paham ya. Karena ini awal sekali mungkin, sehingga perlu untuk teman-teman sedikit bertanya. Oke, silahkan yang mau bertanya sebelum saya tutup. Anak Ustaz, Halo, halo. Oke, silahkan. apakah cara berpikir dengan konsep-konsep ilmu mantek itu selalu benar? Dan apakah seorang yang tidak memakai ilmu mantek itu bisa dikatakan selalu salah? Gimana ini? Enggak. Jadi gini, apakah setiap orang yang di sana ada orang yang paham konsep mantik? Ya, ada orang yang paham konsep mantik, ada orang yang tidak paham konsep mantik, tapi tetap cara logisnya pasti dia akan berbicara dengan konsep mantik juga kayak gitu. Saya tanya sama yang, apakah orang yang berbicara bahasa Indonesia itu paham konsep apa struktur konsep-konsep bahasa Indonesia? Apakah ketika mereka selalu. tidak paham konsep bahasa Indonesia terus omongnya tidak bahasa Indonesia? Enggak kan? Tetap bahasa Indonesia, cuma dia tidak memahami konsep itu saja. Nah, sedangkan orang yang memahami konsep struktur penuturan bahasa yang benar, maka dia berupaya untuk menuturkan dengan tuturan yang benar. Seperti menggunakan kata saya itu adalah untuk sesuatu yang di sana formal, sedangkan aku itu sesuatu yang di sana tidak formal gitu kan. Itu sudah membedakan mana orang yang paham mantik, mana orang yang di sana berbicara tanpa mantik kayak gitu. Tidak pasti salah, kita tidak menyalahkannya dan kita bisa mencerna bahwasanya oh dia ini paham, dia ini berbicara tentang ini, tapi kita bisa mencerna apa yang dia bicarakan. Ini tidak menjustifikasi apakah yang tidak berbicara dengan konsep mantik pasti salah, enggak. Pasti hanya saja dia kalau tidak memahami konsepnya, diajak berdialog mungkin agak sulit gitu loh. Ya orientasinya hanya seperti itu. Dan kita hari ini pun berbicara kita pasti ya berbasis konsep mantek gitu. Seperti saya yang tanyakan tadi itu termasuk qadiyah dalam ilmu mantek.
Karena sampean bisa mentasawurkan bahwasanya kalau mantek itu adalah sesuatu yang di sana untuk mengarahkan, bisa mengarahkan untuk berpikir yang benar. Apakah setiap yang di sana mengarahkan yang berpikir benar itu pasti akan membenarkan? Kan pasti akan cari qadhiyah itu. Tidak juga kan kayak gitu. Nah, kalau tidak juga berarti apa? Berarti ya itu akan menjadi qadhiyah pembahasan yang di sana akan sampean buktikan kebenarannya. Setiap orang yang di sana bermantik, maka dia berupaya. Ketika dia berupaya, berarti dia akan ada usaha. Setiap ada orang yang berusaha, ada kalanya dia berhasil, ada kalanya tidak berhasil. Setiap orang yang jadi kesimpulannya bagaimana? Setiap orang yang berupaya memahami mantik, ada kalanya berhasil dan ada kalanya tidak berhasil dalam menerapkan ilmu mantik. Oke. Jadi itu qadhiyahnya seperti itu namanya tasawur, penggambaran kita. Oke, ada lagi? Ustaz. Halo. Oke, ada lagi satu lagi. Kulo Ustaz. Oke, silahkan. Dalam ilmu mantik kan maudhu'nya itu kan ma'lumut tasawwuri wa tasdiqi ya Ustaz. Ya. Apakah ilmu atau mahkum itu memang harus maklumut tasawuri wa tasdiki Ustaz? Bisa nggak kalau kita satu aja kayak maklumut tasawuri aja atau tasdiki aja? Kayak kita punya ilmu soal ilmu-ilmu yang apa nih ajabiyah, contohnya kayak akhirat, siksa kubur, itu kan hanya tasdiki aja tanpa tasawuri Ustaz. Tasdiki dalam konsep apa? Sudut pandangnya pasti berbeda kalau sampean katakan itu tasdiki. Tasdiki sudut pandangnya nanti menggunakan ilmu teologis akidah. Nah, kayak gitu kan. Nanti ilmu mantik itu nanti luas. Jadi gini, ya itu kaitannya. Kalau kita ingin membahas sesuatu, pasti kita membayangkan sesuatu tersebut. Makanya apa disebut maklum tasawuri. Saya ingin berbicara tentang akhirat karena maklum secara gambaran saya, tasawur gambarannya, atau saya sudah yakin secara tapi sudut pandangnya wakilnya yaitu nanti adalah teologis karena dia dibuktikan dengan adanya nas-nas yang sahih. Jadi itu saja yang orientasi ilmu mantik, pasti berangkatnya dari entah itu maklum tasawuri ataupun maklum tasdiki. Orientasinya pasti akan berangkat dari sana. Temanya pasti tidak akan keluar dari itu. Sesuatu yang sudah maklum kanan kiri kita lah itu. Iya. Ya antara dua itu, bisa dua-duanya, bisa salah satunya. Ya itu saja sebenarnya. Tidak jauh, kita tidak, ya secara kita bayangkan saja lah. Bagaimana kamu membayangkan bahwasanya hari ini sedang hujan itu kan? Ya karena maklum ada air yang turun dari langit itu. Itu namanya maklum tasawuri. Oke, air turun dari langit adalah hujan. Setiap hujan adalah sesuatu yang di sana membawa berkah. Setiap air turun dari langit adalah membawa berkah kayak gitu. Itu gambaran saja. Malum ya. Oke, sudah ya. Saya rasa itu cukup. Sudah jam 5:30. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang-kurangnya, nanti teman-teman bisa berdialog sesama teman-teman itu sendiri. Ilmu mantik itu tidak sulit karena kita berhadapan dengan setiap hari ya pasti berhadapan dengan maklum tasawuri, maklum tasdiki, kanan kiri kita pasti itu. Ya, kita mengatakan al-kalam yaitu walabdu itu maklum, itu sudah maklum. Dan itu tasawur kita kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.